Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Pasti ada rahasia besar yang tersembunyi dari Li Longsing. Kalau tidak, mustahil bisa lolos dari bencana sebelumnya. Juga tidak mungkin baginya untuk hampir memotong lengan kanannya dengan satu serangan hanya karena dia berada di alam langit melonjak tingkat ke-9. Yan Meiyu tiba-tiba menjadi sangat penasaran dengan Li Longsing. Dia awalnya ingin membunuh Li Longsing, tapi tiba-tiba berubah pikiran. Li Longsing harus ditangkap kembali ke sekte tersebut dan dipaksa untuk mencari tahu rahasia tentang dirinya. Jika berhasil, maka daya juang dia dan adiknya Yan Ruyu akan meroket. Saat itu, akan ada harapan untuk pergi ke Xinjiang Selatan untuk membalas dendam. Jika tidak, dia dan saudara perempuannya tidak punya pilihan selain tinggal di sudut Yaozu selamanya, hanya menjadi dua tikus yang tidak bisa melihat cahaya siang hari. Dia khawatir ditemukan oleh musuhnya kapan saja dan nyawanya dipertaruhkan. Memikirkan hal ini, mata Yan Meiyu menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin, "Nak, kau bukan tandinganku. Untuk menghindari penderitaan, kau sebaiknya menyerah saja, dan bersedia ditangkap, aku tidak akan membunuhmu. Dan aku juga akan membawamu kembali ke sekte Huan-Huan, di mana kau akan dijamu dengan anggur enak dan daging enak." Bagaimana? Li Longsing tersenyum, "Apa-apaan ini? Kau pikir aku adalah anak berusia 3 tahun yang akan mempercayai kebohonganmu? Aku pikir kau ingin tahu tentang rahasiaku kan?" Yan Meiyu terdiam. Anak ini sangat pintar. Jika aku tidak membenci laki-laki sejak aku masih kecil, mungkin aku akan benar-benar tergerak olehnya. Karena Li Longsing keras kepala, dia hanya bisa menangkapnya. Tubuh halus Yan Meiyu terpelintir, bercampur dengan wangi angin. Dia bergegas menuju Li Longsing seperti kilat. Wajah Li Longsing menjadi dingin, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan kuali api ilahi 9 naga dan menunjuknya. Raungan naga mengguncang langit, dan 9 naga itu meraung. Tapi sebelum 9 jiwa naga tiba, mereka dihancurkan oleh Yan Meiyu dengan lambaian tangannya. Segera setelah itu, Yan Meiyu mendengus dingin, meremas tangan gioknya dan menunjuk ke tengah alisnya. Boom! Dengan satu jari jatuh, kekosongan di atas kepalanya bergetar hebat. Segera, pemandangan yang sangat spektakuler muncul. Dia melihat istana Tao yang besar mulai terbentuk. Istana itu adalah istana besar berwarna merah muda, tampak seperti kamar kerja wanita, lengkap dengan meja, kursi, dan bangku. Setiap dekorasi memancarkan tekanan yang agung. Mata Li Longsing menyipit. Istana Tao yang indah itu menjadi begitu kokoh. Secara umum, semakin kokoh istana Tao, semakin kuat pula. Pada saat mencapai puncak alam istana Dao tingkat ke-9, itu sudah dapat diubah menjadi istana yang besar. Dan dengan maju ke alam Shenzang, seberkas jiwa dapat meninggalkan tubuh dan berintegrasi sempurna dengan istana Tao, membuat kekuatan istana Tao meroket. Tekan. Yan Meiyu tersenyum dingin dan mengarahkan tangan gioknya ke Li Longsing. Boom! Istana Tao yang besar tiba-tiba melesat menuju Li Longsing seolah menutupi langit dan matahari. Hati Li Longsing dalam keadaan terguncang, tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan tubuhnya dan menggunakan langkah surgawi halus untuk pergi. Tapi begitu pikiran itu muncul, matanya menunjukkan keputusasaan. Dia terkejut saat mengetahui bahwa di bawah tekanan istana Dao Yan Meiyu, dan hainya tiba-tiba mengeras. Tidak ada lagi energi yang dapat dimobilisasi. Tepat ketika Li Longsing tidak bisa bergerak, istana Tao yang besar itu runtuh dari langit dan menyelimutinya. Ada kilatan cahaya di depan matanya, dan Li Longsing muncul lagi, sudah berada di dalam istana Tao. Sejauh mata memandang, itu adalah kamar kerja wanita yang sangat besar. Asap merah muda memenuhi udara dan suasananya sangat hangat. Mata Li Longsing menjadi dingin, dan dia hendak mengeluarkan pedang Hunyuan Qiankun dan dengan paksa membelah istana Dao. Namun saat dia hendak menuangkan energi ke dalam pedangnya, tubuh Li Longsing bergetar hebat, tiba-tiba tersandung, dan hampir jatuh ke tanah tak terkendali. Saat ini, dia tampak mabuk,
wajahnya merah dan dia linglung. Pada saat yang sama, ada energi api aneh yang dengan cepat muncul dari perut dan mencapai akar Tianling. Li Longxing tiba-tiba sadar. Dia telah ditipu. Tanpa diduga, istana Tao Yan Meiyu mengandung racun mata air yang begitu kuat. Pada saat kritis, Li Longxing segera menyingkirkan pedang Hunyuan Qiankun, menyilangkan kaki dan mengangkat tangannya untuk mengelola formula, dan menunjuk ke tengah alisnya dengan satu jari. Setelah secara paksa menyegel racun musim semi yang menakutkan di meridian utama tubuhnya, Li Longxing dengan cepat mengeluarkan pil detoksifikasi tingkat tinggi dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Saat kekuatan ramuan melebur di dalam tubuh, racun afrodisiak yang sangat kuat perlahan-lahan menghilang. Hah! Li Longxing membuka mulutnya dan menghela nafas lega. Bahkan nafas yang dihembuskannya diwarnai dengan sentuhan warna merah jambu yang tidak biasa. Haha, kau benar-benar bisa mengatasi kekuatan magisku. Aku menjadi semakin tertarik padamu. Pada saat ini, tawa bangga bergema di telinganya. Li Longxing melihat lebih dekat dan melihat Yan Meiyu berdiri cantik di depannya, menatapnya dengan penuh minat. Pergilah ke neraka. Li Longxing memukulnya dengan keras. Namun, pukulan yang dilancarkannya, sebelum mencapai Yan Meiyu, pukulan itu menghilang seperti lumpur memasuki laut. Yan Meiyu menggelengkan kepalanya, tidak perlu membuang energimu. Di istana Taoku, aku bagaikan dewa di sini. Perjuangan dan perlawanan apapun darimu akan sia-sia. Kecuali, kekuatanmu melebihi kekuatanku, bisakah kamu berhasil lolos dari masalah ini? Suara itu jatuh, tubuh halus Yan Meiyu bergerak, dan dia langsung pergi. Segera setelah itu, istana besar Tao menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi rumah seukuran telapak tangan, dipegang oleh Yan Meiyu di telapak tangannya. Yan Meiyu menatap Li Longxing dan tersenyum. Tubuh halus itu berputar dan menghilang dalam sekejap. Muncul lagi, sudah melayang di atas medan perang. Dia menunduk dan tiba-tiba mengerutkan kening. Dia melihat ratusan murid perempuan muda yang dia bawa menderita banyak korban saat ini. Ketiga gadis itu, Tan Qian, berdiri saling membelakangi tanpa cedera. Ketiga wanita ini memang tidak sederhana. Jika mereka bisa menjadi murid sekte Hehuan, bukankah akan lebih kuat lagi jika kita berdua bersaudara pergi ke Xinjiang Selatan untuk membalas dendam di masa depan? Yan Meiyu tidak marah tapi senang. Menurutnya, tak satu pun dari ratusan murid perempuan ini yang memiliki potensi sebesar ketiga gadis itu. Selama dia menaklukkan ketiganya dan membuat mereka setia padanya, mengapa khawatir tidak bisa membalaskan dendamnya? Memikirkan hal ini, energi Yan Meiyu memenuhi dantiannya, dan dia berteriak keras, "Hentikan semuanya!" Setelah mendengar itu, semua orang berhenti dan melihat ke langit. Ketika mereka mengetahui bahwa Li Longxing telah dipenjarakan di istana Tao di tangan Yan Meiyu, ekspresi ketiga wanita itu berubah ketakutan. "Sialan, lepaskan kakak Li. Biarkan dia pergi, jika tidak, aku akan membunuh semua murid perempuan di bawah komandoku." Meskipun ketiga wanita itu marah, kata-kata kutukan mereka tidak mematikan. Ketiga gadis itu Tan Qian, Xie Mengting, dan Xiao Yu saling memandang dan hendak terbang ke langit dan pergi menyelamatkan Li Longxing. Melihat ini, Yan Meiyu mengangkat tangan gioknya untuk langsung menutupi istana Tao, mendengus dingin, "Jika kalian berani bertindak gegabah, aku akan segera membunuh kekasihmu ini." Menurutnya, karena ketiga wanita itu sangat peduli pada Li Longxing, mereka pasti memiliki hubungan yang baik dengannya. Itu harusnya hubungan pasangan. Setelah mendengar itu, Tan Qian berteriak cemas, "Tidak!" Xiao Yu dan Xie Mengting tersipu malu, "Jangan bicara omong kosong, dia bukan kekasih kita." Haha, Yan Meiyu mendongak dan tersenyum. "Tidak peduli apa hubunganmu, menyerahlah, jika tidak, aku akan membunuhnya secara langsung." Setelah mengatakan itu, Yan Meiyu mengedipkan mata pada murid perempuan yang tersisa, "Tangkap mereka." 10 murid perempuan semuanya bergegas maju. Ketiga wanita itu menceburkan diri ke dalam perangkap tikus. Meski enggan melakukannya, mereka tetap menuruti dan menyerah. Saat ketiga wanita itu ditangkap, Wei Feng dan Long Aotian juga dibawa ke hadapan mereka.
Yan Meiyu melirik mereka berdua dan berkata dengan suara dingin, yang bernama Wei memiliki banyak energi dan darah di tubuhnya, jadi dia bisa menyimpannya. Sedangkan yang bernama Long, energi dan darahnya habis, dan ajalnya akan tiba. Tidak ada banyak waktu tersisa, jadi dia bisa menyimpannya. Tidak ada gunanya, bunuh aku. Ah, jangan bunuh aku. Long Aotian, yang sudah bangun tetapi masih berpura-pura tidak sadarkan diri, akhirnya tidak berani berpura-pura lagi, tiba-tiba membuka mata dan melolong keras. Tan Qian-Qian dan gadis-gadis lainnya telah melihat ketidakberdayaannya, jadi mereka tidak terkejut. Yan Meiyu berbeda. Ketika dia melihat ini, dia berteriak dengan marah dan tidak senang, pencuri tua ini sangat tidak tahu malu, bunuh dia. Setelah mendengar ini, seorang murid perempuan mengangkat pedangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan menyerang jantung Long Aotian dengan keras. Menusuk dengan keras. Ah, tidak. Long Aotian sangat ketakutan hingga hati dan kantong empedunya terbelah. Pada saat kritis hidup dan mati, dia berteriak sekuat tenaga, kau tidak bisa membunuhku, tuanku adalah Raja Xinjiang Selatan. Berhenti. Setelah mendengarkan kata-katanya, mata Gioqian yang indah bersinar dan dia segera berhenti. Ketika murid perempuan itu mendengar itu, dia segera berhenti dan menyingkir. Wajah dan matanya yang cantik menunjukkan rasa dingin saat dia bertatapan dengan Long Aotian. Apakah kau baru saja mengatakan bahwa Raja Ye dari Xinjiang Selatan adalah tuanmu? Long Aotian mengangguk berulang kali, ya, aku dan Wei Feng adalah bawahan Raja Xinjiang Selatan dan diam-diam bekerja untuk tuannya. Yan Meiyu tetap tanpa ekspresi dan terus bertanya dengan suara dingin, selain kalian berdua, siapa lagi yang berhubungan dengan Raja dari Xinjiang Selatan? Long Aotian menggelengkan kepalanya, tidak ada lagi. Haha, oke, bagus sekali. Yan Meiyu tersenyum dan melambaikan tangannya, bunuh dua orang itu, tidak. Jika aku membunuh mereka dengan satu pisau, bukankah itu terlalu berlebihan? Aku akan memanfaatkan mereka. Bawa mereka kembali ke sekte, dan aku akan menyiksa mereka secara perlahan sampai mereka tidak dapat hidup atau mati. Kenapa? Setelah mendengar kata-kata kesal Yan Meiyu, Long Aotian menjerit dan mengaum dengan putus asa. Yan Meiyu mendengus dingin, kenapa? Karena kau adalah bawahan Ye Lao Gou, kau pantas dihukum. Apakah ada sesuatu yang Long Aotian tidak mengerti? Yan Meiyu ini punya dendam terhadap Raja Xinjiang Selatan. Dan dilihat dari penampilannya, nampaknya kebenciannya tidak sedikit. Dia pikir dia bisa lolos dari bencana dengan mengandalkan nama Raja Xinjiang Selatan. Tanpa diduga, hal itu berakhir dengan merugikan diri sendiri. Memikirkan hal ini, Long Aotian dengan cepat berteriak, wakil pemimpin sekte Yan, Anda telah salah paham. Faktanya, Lao Wei dan saya telah lama mengkhianati Raja Xinjiang Selatan, dan sekarang kami tidak ada hubungannya dengan Raja Nanjiang. Diam. Yan Meiyu merasa jijik. Dia menyela, berkata dengan tegas, kau pencuri tua sangat tidak tahu malu, jadi aku tidak percaya sepatah kata pun dari kata-katamu. Ketika dia selesai berbicara, dia melambai tangan padanya dan berkata, bahwa mereka semua pergi. Desir. Murid perempuan itu terbang ke depan dan terbang bersama Tan Qian-Qian dan gadis-gadis lainnya, serta Wei Feng dan Long Aotian. Jangan tangkap aku dianiaya. Long Aotian masih berteriak. Dia telah mendengar tentang reputasi buruk Yan Meiyu, wakil kepala sekte Hehuan. Pikirannya sangat kecil, dan kemarahannya akan terbayar. Kejam dan berbisa seperti ular dan kalajengking. Jika dia dibawa ke sekte Hehuan olehnya, apakah dia masih punya cara untuk bertahan hidup? Dia takut apa yang menantinya adalah tidak dapat bertahan hidup tetapi tidak dapat mati. Berisik sekali, suruh dia diam. Yan Meiyu mengangkat alisnya yang cantik dan berteriak tidak senang. Murid perempuan yang bertanggung jawab menjaga Long Aotian tanpa ragu-ragu dan menyegel titik akupunkturnya. Wow, Long Aotian hanya bisa menahan rintihan yang tumpul. Semua orang meninggalkan akademi dan terbang menuju pegunungan Hengduan di kejauhan. Xiao Yu tiba-tiba terlihat aneh, memandang murid perempuan di sebelahnya dengan ragu-ragu dan bertanya, apakah sekte Hehuanmu berada di dalam pegunungan Hengduan?
Murid perempuan itu dengan dingin mendengus dengan wajah tanpa ekspresi, jangan bertanya lebih banyak dari yang seharusnya. Murid perempuan itu sangat bungkam sehingga Xiao Yu tidak berkata apa-apa lagi. Tapi diam-diam dia mengambil keputusan. Jika markas besar Sekte Hehuan benar-benar berada di pegunungan Hengduan, akan mudah untuk menanganinya. Selama dia menggunakan metode khusus untuk menyampaikan pesan kembali ke Bukit Jueming. Orang-orang iblis besarnya akan datang untuk menyelamatkan. Pada saat itu, tak seorang pun dari Sekte Hehuan akan mampu bertahan. Memikirkan hal ini, Xiao Yu segera mengumpulkan kekuatan secara diam-diam, berharap dapat membuka titik akupuntur yang tersegel. Selama titik akupuntur tidak terkunci, dia dapat menggunakan teknik rahasia khusus untuk mengirimkan pesan. Namun segera, Xiao Yu menjadi putus asa. Karena semua orang dari Sekte Hehuan berhenti tak lama setelah memasuki pegunungan Hengduan. Yan Meiyu menekan rahasia itu dengan satu jari, dan gunung rendah di bawah kakinya bergetar hebat, retak terbuka, memperlihatkan jalan rahasia yang panjang. Memasuki jalan rahasia, ada sebuah gua bawah tanah yang sangat besar. Gua itu kosong kecuali susunan teleportasi kuno kecil di tengahnya. Yan Meiyu memerintahkan dengan suara dingin, dengarkan semuanya, antarkan para tahanan ini kembali ke sekte secara berkelompok. Siapapun yang berani membiarkan mereka melarikan diri akan dibunuh tanpa ampun. Kami mematuhi perintah Anda. Para murid perempuan tidak berani lalai dan cepat menuruti. Bertindak sesuai perintah. Karena banyaknya orang, transmisi selesai dalam 6 kali. Muncul lagi, Tan Qian dan yang lainnya telah berhasil sampai di markas Sekte Hehuan. Ini adalah lembah tandus yang sangat besar, dikelilingi oleh pegunungan. Selain pegunungan di sekitarnya, yang ditutupi dengan pembatasan dan dijaga ketat, bahkan dataran tinggi pun tertutup kabut abu-abu, dengan cahaya pembatasan yang masih ada di dalamnya. Seluruh lembah itu seperti tong besi, yang bahkan seekor lalat pun tidak dapat terbang masuk dengan mudah. Bawa mereka bersamamu dan ikuti aku menemui pemimpin sekte. Yan Meiyu menunjuk ketiga gadis itu, Tan Qian dan yang lain. Bagaimana dengan kita? Wei Feng bertanya dengan ketakutan. Yan Meiyu mendengus dingin, dikirim ke hukuman mati, menunggu pembuangan. Wei Feng terdiam. Dalam hatinya, dia diam-diam mengutuk lelaki tua Long Aotian itu. Jika bukan karena si idiot Long Aotian, bagaimana dia mendapatkan hukuman mati? Segera, para murid berpisah. Sekelompok orang mengantar Wei Feng dan Long Aotian ke hukuman mati. Sekelompok orang lain mengikuti Yan Meiyu dan langsung menuju istana besar di tengah lembah. Dalam perjalanan ke depan, Tan Qian diam-diam mengamati situasi sekitarnya. Meskipun sekte Akasia tampak sepi, sebenarnya sangat penuh dengan energi spiritual. Namun, semua energi spiritual ini dikumpulkan di istana-istana itu, dan tidak ada sedikit pun yang tersebar. Tan Qian berpikir sejenak dan menebak petunjuknya. Ini seharusnya menjadi semacam formasi khusus yang secara merata memandu energi spiritual seluruh sekte Hehuan ke tempat tinggal para murid tersebut. Dengan cara ini, selama dia tinggal di kuil dan berlatih, dia akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Segera, semua orang berhasil tiba di tujuan mereka istana Yan Yu. Di pintu masuk aula Wei Wei, ada 2 baris murid perempuan. Masing-masing memiliki baju besi yang cerah dan memancarkan aura pembunuhan yang agung. Salam kepada wakil pemimpin sekte. Melihat Yan Meiyu, semua murid membungkuk hormat. Yan Meiyu melambaikan tangannya tanpa ekspresi, tidak perlu terlalu sopan. Setelah mengatakan itu, dia menatap murid perempuan terkemuka dan bertanya, Hongqi, di mana master sekte? Apakah dia sudah dibebaskan dari pengasingan? Hongqi menggelengkan kepalanya, tidak. Yan Meiyu mengerutkan kening, apa yang terjadi? Mengapa adikku mengasingkan diri begitu lama kali ini? Itu tidak normal. Setiap kali adiknya mengasingkan diri sebelumnya, dia keluar dalam waktu kurang dari setahun. Namun kali ini, 2 tahun penuh telah berlalu. Tujuannya tepatnya untuk mencapai alam istana Dao tingkat ke-7. Dikatakan bahwa puncak surga ke-6 istana Dao hingga surga ke-7 adalah titik balik yang jelas.
Setelah dia melewatinya, semuanya akan berjalan lancar. Jika gagal, tentu akan menjadi bencana. Memikirkan hal ini, jantung Yan Meiyu tiba-tiba berdebar kencang, apakah terjadi sesuatu pada adikku? Berpikir bahwa sesuatu akan terjadi pada adiknya, ketakutan di hati Yan Meiyu segera tumbuh seperti rumput liar. Sejak Sekte Hehuan mengalami bencana besar, ayahnya mengkhianatinya dan ibunya meninggal. Yan Meiyu dan saudara perempuannya tumbuh dengan ketergantungan satu sama lain. Meski kakak perempuannya hanya 2 tahun lebih tua darinya, dia sudah seperti ibu yang penyayang baginya. Jika sesuatu terjadi pada adiknya, dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan hidup di masa depan. Hongqi, segera bunyikan genderang peringatan dan panggil semua tetua sekte untuk berkumpul di sini. Yan Meiyu tiba-tiba berteriak. Baik, Wakil Ketua Sekte. Hongxi tidak berani mengabaikannya, dan dengan cepat memutar tubuhnya, berlari ke sudut alun-alun di depan, mengambil palu kayu, dan memukul drum kulit binatang yang besar. Deru genderang langsung menyebar ke seluruh Sekte Hehuan. Genderang peringatan ini hanya dapat dibunyikan ketika sesuatu yang besar terjadi pada Sekte Hehuan. Mendengar suara genderang, tiba-tiba sesosok tubuh meraung dan bergegas dari segala arah. Semuanya adalah tetua sekte. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Tak satu pun dari mereka yang lemah kekuatannya, dan yang terakhir berada di alam langit melonjak tingkat ke-9. Selain itu, para tetua dari alam langit melonjak hanya bisa hidup di sekte luar. Hampir semua dari 10 tetua sekte dalam berada di ranah Istana Dao. Tan Qian-Qian dan gadis-gadis lainnya juga diam-diam ketakutan ketika mereka melihat kam mewah di antara pejabat senior Sekte Hehuan. Temui Wakil Ketua Sekte. Semua tetua dengan hormat mengepalkan tangan mereka dan memberi hormat. Yan Meiyu melambaikan tangannya dan berkata dengan cemas, tidak perlu terlalu sopan. Alasan kenapa aku memanggil semua orang bersama-sama adalah demi adikku. Bukankah pemimpin sekte sedang meditasi? Ada apa dengan dia? Ya, mungkinkah sesuatu terjadi pada Master Sekte? Wajah para tetua berubah dan mereka mulai berbicara. Wajah Yan Meiyu menjadi gelap, dan dia berteriak tidak senang, diam semuanya. Setelah semua orang tenang, dia melanjutkan, sejujurnya, adikku masih berlatih dalam pengasingan saat ini, tapi menurutku waktunya terlalu lama, jangan sampai terjadi sesuatu padanya, jadi aku ingin melakukannya. Tolong bantu aku dengan ide-ide kalian, haruskah aku pergi ke tempat retretnya? Anda harus pergi dan melihatnya. Saya tidak setuju dengan itu. Anda tahu, Master Sekte sedang mencoba untuk mencapai alam Istana Dao tingkat ke-7, dan alam Istana Dao tingkat ke-6 hingga ke-7 adalah titik balik yang jelas bagi para petapa seperti kita. Jika kita ingin berhasil melewatinya, tentu saja waktu yang dihabiskan tidak akan terlalu singkat. Ini baru 2 tahun, kita harus menunggu. Bagaimana jika kita terus menunggu dan sesuatu terjadi pada pemimpin sekte? Ya, pemimpin sekte adalah orang terkuat di Sekte Hehuan. Begitu sesuatu terjadi padanya, sekte kita akan hancur dalam sekejap. Ayo pergi dan lihat bersama. Dengan cara ini kita bisa merasa nyaman sepenuhnya. Setelah mendengarkan berbagai saran dari para tetua, Yan Meiyu merasa kepalanya akan meledak. Dia berteriak dengan wajah berat, diam. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba meninggikan suaranya dan mengganti topik pembicaraan, karena setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing, ayo ikuti perintahku dan masuk dan lihat bersama. Setelah mengatakan ini, Yan Meiyu memutar tubuh halusnya dan bergegas ke istana Yanyu di depan seperti kilat. Para tetua segera mengikuti di belakang. Sekelompok murid yang bertanggung jawab untuk mengawal Tan Qian-Qian dan para gadis saling memandang. Setelah memikirkannya, satu di antara mereka dia memandang Hongqi dan bertanya, Saudari Hongqi, apa yang harus aku lakukan terhadap mereka? Hongqi adalah orang kepercayaan pemimpin sekte Yan Ruyu, dan semua murid menghormatinya. Hongqi melirik wanita itu dan bertanya dengan tenang, apa yang terjadi dengan mereka? Murid perempuan itu segera menceritakan rencana Yan Meiyu. Hongxi tersenyum tipis ketika mendengarnya, karena wakil ketua sekte berencana untuk memasukkan mereka ke dalam sekte Hehuan,
mereka akan menjadi saudara perempuan kita mulai sekarang. Kita tidak bisa mengabaikannya. Bawalah mereka ke Sekte Hehuan dulu. Pergi dan istirahat di aula samping. Ya, Saudari Hongqi. Para murid segera mengikuti perintahnya dan membawa Tan Qianqian dan yang lainnya ke aula samping di sebelah Istana Yanyu untuk tahanan sementara. Halaman belakang Istana Yanyu. Itu adalah taman yang sangat besar. Meski panas di luar tak tertahankan, di sini angin sepoi-sepoi bertiup dan iklim seperti musim semi. Bunga dan tanaman eksotis yang tak terhitung jumlahnya bersaing untuk mendapatkan keindahan, sungguh indah. Yan Meiyu mengkhawatirkan keselamatan adiknya dan tidak berniat menikmati pemandangan indah ini. Tubuh halusnya bergoyang dan dia langsung tiba di depan sebuah bebatuan di taman belakang. Mengangkat tangan gioknya untuk mencubit dan menunjukkan. Gelombang rune berkedip-kedip, dan formasi terlarang yang besar perlahan muncul di atas bebatuan. Ini diatur oleh saudara perempuannya Yan Ruyu sendiri di masa lalu, dan itu sangat kuat. Yan Meiyu sendiri tidak bisa memecahkannya. Yan Meiyu menoleh dan menghanyutkan para tetua, berkata dengan keras, "Semuanya, tolong bantu aku untuk dengan paksa melanggar batasan tersebut." "Tidak, Wakil Ketua Sekte, bagaimana jika susunan batasan rusak dan mengganggu pengasingan pemimpin Sekte?" "Ya, Master Sekte, saya pikir kita harus mendiskusikannya dalam jangka panjang." Yan Meiyu mau tidak mau menjadi sangat marah ketika dia mendengar itu, pertimbangkan dalam jangka panjang. "Kapan ini terjadi? Kenapa kalian masih terlalu bertele-tele? Kalau memang ada yang salah dengan adikku, ayo masuk sekarang, mungkin itu bisa menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, jika kita hanya menunggu dan melihat, bukankah kita akan melewatkan yang terbaik kesempatan untuk menyelamatkan?" Ini, para tetua lawan saling memandang. "Oke, semuanya, dengarkan perintahku dan gunakan seluruh kekuatan kalian untuk melanggar batasan. Tidak peduli apa konsekuensinya, aku akan menanggungnya." "Baik, Wakil Ketua Sekte." Karena Yan Meiyu berkata demikian, para tetua secara alami melakukannya tidak berani mengajukan keberatan. Bum bum bum. Di bawah kepemimpinan Yan Meiyu, semua orang mengambil tindakan dan dengan panik membombardir formasi terlarang yang besar. Suara kerasnya mengejutkan, dan formasi terlarang tiba-tiba menjadi ganas, retakan kecil muncul. Jangan menunggu sebatang dupa. Formasi terlarang itu meledak dengan keras, berubah menjadi asap yang memenuhi langit. Yan Meiyu melambaikan tangannya. Asapnya menghilang, memperlihatkan pintu masuk setinggi seseorang. Di dalam pintu masuk ada lorong yang gelap dan lembab, berkelok-kelok dan menyebar ke bawah. "Semuanya, ikuti aku masuk." Yan Meiyu berteriak dan bergegas masuk lebih dulu. Setelah memikirkannya, dia menekan tangannya dengan tangannya dan menunjuk ke tengah alisnya. Istana Tao yang besar segera menjulang di atas kepala. Dia juga melakukan ini untuk mengambil tindakan pencegahan. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada adiknya, dia harus menyelamatkan adiknya meskipun dia menghabiskan seluruh kekuatannya. Semua tetua melirik istana daunnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sebenarnya ada seorang pria yang dipenjara di istana wakil pemimpin sekte. Bukankah wakil ketua sekte membenci laki-laki? Bagaimana dia bisa memenjarakan pria di istana Taonya? Untuk sesaat, semua tetua memikirkannya. Namun, tidak ada yang berani bertanya lebih banyak karena takut akan kekuatan dan metode kejam Yan Meiyu. Semua orang berlari kencang di sepanjang lorong. Tak lama kemudian, jalannya terhalang oleh pintu batu tebal. Yan Meiyu mengangkat tangannya dan hendak membuka pintu batu. Tetapi pada saat ini, raungan melengking, seperti binatang buas, tiba-tiba datang dari sisi lain pintu batu. "Ah!" Suaranya bernada tinggi, seperti binatang buas, dan membuat jantung berdebar-debar saat mendengarnya. Wajah cantik Yan Meiyu berubah drastis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan tajam, "Kakak." Begitu dia selesai berbicara, dia menangis. Meskipun suara seperti binatang di dalam pintu batu itu sangat keras, dia masih bisa dengan jelas membedakannya dari saudara perempuannya. Dilihat dari suaranya, sepertinya dia sedang menjalani penyiksaan yang tiada habisnya. Itu sangat menyakitkan.
Kakak, sesuatu benar-benar terjadi.